Bunda-Bunda, kembali lagi dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Masih bersama aku Putri Andriana dan ada Dokter Adrian Gunawan di sini. Menyambung segmen selanjutnya ya Dok, kita masih membahas soal morning sickness ya untuk para bunda-bunda hamil, bunda-bunda yang sedang hamil, apalagi usia kehamilan itu masih di awal, itu kan pasti pernah lah sebentar atau lama merasakan morning sickness. Nah, tapi aku juga mau nanya nih sama dokter, itu sebenarnya morning sickness itu memang pasti dialami oleh semua ibu hamil atau ada juga yang enggak, Dok? Oh, tentu saja ada juga yang sangat beruntung kalau ada saya sangat bilang. Beruntung ya? Ada yang beruntung, bahkan kadang-kadang mereka justru jadi ragu-ragu, dok saya hamil enggak? Saya udah tes kehamilan nih positif. Tapi kok saya nggak ngerasa apa-apa. Saya bilang, nggak apa-apa, kamu orang yang beruntung. Beruntung dalam arti memang yang tadi ada beberapa wanita, walaupun sedang hamil terjadi peningkatan hormon kehamilan, tidak merasakan mual dan muntah kehamilan tersebut. Ya, nah walaupun pada saat itu mereka langsung memeriksakan diri, mereka takut, oh jangan-jangan saya bukan hamil atau kehamilan saya justru bermasalah. Tetapi pada saat dicek, ternyata dari hasil pemeriksaan, oh ada nih, ada bayinya dengan detakan jantung yang baik, bayi tumbuh sesuai dengan harapan. Jadi sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah, tapi aku juga pernah dengar ya dok, katanya justru kalau misalnya ibu hamil, tapi ini koreksi ya dok kalau aku salah ya, itu justru bagus katanya merasakan morning sickness, katanya meminimalisir kemungkinan keguguran, itu benar dok? Sepertinya mitos ya. Mitos ya berarti itu ya. Oh, soalnya karena nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Nggak ada kaitannya, berarti harusnya yang tidak merasakan morning sickness juga aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Dan aku juga mau nanya, itu bisa nggak sih kalau morning, biasanya kan kalau istilah kita tuh gampangnya ngidam. Misalnya ngidam itu kan ibunya merasakan tapi suaminya bisa ikut merasakan. Nah kalau morning sickness ini mungkin juga nggak dialami sama oleh suami gitu? Oke, sebenarnya sih mungkin ya, itu suatu sindrom ya, namanya Kuvat syndrome. Ya, Kuvat syndrome itu mungkin sama seperti tadi ngidam ya, itu suatu sindrom simpatis. Rasa simpatis dari suami terhadap istrinya, di mana saat istrinya merasakan mual, muntah yang berlebih, terjadi peningkatan hormon pada tubuh suami tersebut, ya, sehingga suaminya turut merasakan ada yang mual juga, ada yang ikut-ikutan muntah, ada yang jadi lemes juga, ya. Tetapi ya itu karena rasa simpatis sebenarnya. Oh, berarti memang dipengaruhinya oleh rasa simpatinya. Betul. Ya. Soalnya aku bingung juga sih kok bisa yang mengandung siapa kok yang mual atau muntah tuh suaminya, dan aku juga sering temen juga tuh dok di keluarga-keluarga aku gitu kan. Aku bingung ini yang hamil siapa. Kadang-kadang malah lebih sehat istrinya gitu daripada suaminya. Mungkin suaminya saking simpatinya ya sama istrinya. Kalau saya bilang nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya? Itu namanya suaminya sayang kamu. Nah, sebetulnya maksudnya tuh kayak gitu ya. Berarti nih para bunda tuh beruntung kalau misalnya ada, nggak beruntung juga sih, bingung juga ya kalau suaminya muntah-muntah beruntung apa enggak. Tapi itu menunjukkan salah satu tanda kalau misalnya ayah-ayahnya tuh suami bunda tuh respect, simpati gitu ya. Jadi turut merasakan si morning sickness-nya itu. Nah tapi kalau misalnya sebenarnya kan kalau ngomongin morning sickness kan tadi mual muntah, itu kan kalau berlebihan juga tadi dokter bilang bahaya ya. Betul, betul. Nah kita ada nggak sih dok batasan aman nih? Oh ini nih tanda-tanda morning sickness yang aman, mana yang enggak gitu? Jadi tentu saja kalau yang dibilang tidak aman itu pada saat morning sickness-nya sudah mulai mengarah ke hyperemesis gravidarum. Tetapi ada beberapa persekutuan atau persatuan yang membuat kriteria morning sickness atau hyperemesis gravidarum itu cukup berbeda-beda, ya, di mana menjadi ringan, sedang dan berat. Ya, biasanya saya menanyakan kembali ke pasien tersebut karena kondisi setiap orang tuh tidak bisa disamakan. Ada yang baru muntah 3 kali rasanya udah lemas sekali, kita anjurkan untuk dirawat. Tetapi ada yang muntah 5 kali, 6 kali. Ya, tapi mereka tetap mau berjuang untuk makan. Kalau kita periksa apakah sudah mulai terjadi tanda dehidrasi, sebenarnya belum ada. Jadi masih boleh coba dirawat di rumah. Nah, tetapi kalau pada pasien tersebut, wah udah nggak bisa bangun, bibirnya kering, udah kering, pecah-pecah, mata sudah mulai cekung, kulitnya sudah mulai mengkerut seperti orang tua, itu berarti sudah dehidrasi. Bisa dehidrasi sedang sampai berat. Itu sebaiknya dirawat.
ya, karena tentu saja kekurangan cairan yang berlebih akan berefek cukup banyak. Ya. Berarti sebenarnya kalau mau tahu aman apa enggaknya lebih baik periksa ke dokternya ya? Tentu saja harus periksa ya. Untuk mengecek kondisinya nih separah apa nih, soalnya kan kadang-kadang kalau misalnya ada ibu-ibu yang mungkin positive thinking ya dok di rumah, oh ini mah biasa, udah makan terus aja, tapi ternyata dia nggak sadar kalau udah kurang cairan atau misalnya mualnya tuh udah berefek samping ke yang lain. Jadi memang bunda-bunda ada baiknya periksa ke dokter ya, supaya mengetahui kira-kira nih morning sickness-nya bunda nih udah di tingkat aman atau justru harus ada tindakan lebih dari dokter. Nah terus kalau misalnya dokter nih pasti banyak dong pasien yang datang ke dokter mengalami morning sickness. Itu biasanya bukan dicegah apa ya namanya, diatasinya dengan apa gitu dok? Biasanya saya selalu menganjurkan kepada para pasien, satu, jangan sampai nggak mau makan, ya. Jadi tetap berusaha untuk makan. Tadi dengan porsi kecil tapi sering, setiap 2-3 jam sekali makan. Mereka boleh makan apa saja. Yang penting itu bersih, yang penting itu sehat. Misalkan contohnya mereka mau makan siang, mereka nggak bisa makan nasi. Ada yang enak sama nasi. Ya udah nasinya ganti dengan yang sesuai, karbohidrat ganti dengan karbohidrat lain, kentang, jagung. Atau mungkin nasinya nggak usah nasi putih, ganti lontong, itu masih boleh. Nah yang sering terjadi juga kekurangan cairan. Pasien minum air putih rasanya enak banget. Nah, biasa saya menganjurkan, oke, kamu boleh ganti cairan tersebut. Yang paling simple adalah coba kamu minum air dingin. Air putih dingin atau air putih dengan es batu. Itu dapat mengurangi. Boleh juga coba dengan teh herbal. Kadang-kadang saya menganjurkan minum jahe, air jahe atau makan wedang ronde. Itu dapat mengurangi mualnya. Dan yang terakhir mungkin pada nggak sadar itu kalau mereka boleh makan es krim. Ya, untuk mengurangi mual. Itu suatu terapi yang cukup simple, sederhana dan sangat membantu. Nah pada saat mual mereka sudah mulai berkurang, mereka akan lebih semangat untuk makan. Dan diulang terus seperti itu sehingga akhirnya rasa mualnya jauh berkurang. Sebelum nantinya kalau memang udah dicoba semuanya nggak berhasil, baru saya bantu dengan terapi medis, artinya saya kasih obat-obatan. Oh jadi justru tindakan pertamanya itu dokter malah menyarankan harus coba makan dulu ya? Iya betul. Tidak langsung dikasih obat gitu? Ya kebetulan saya tipe orang yang nggak suka ngasih obat kalau nggak perlu. Ya. Nah berarti mungkin ini juga bisa jadi pelajaran buat bunda di rumah. Ya kan kalau misalnya dari dokter Adrian nih, yang penting makan. Udah pokoknya lagi pengen apa makan gitu ya. Karena nggak ada pantangannya ya harusnya ya. Betul. Gitu. Nah jadi tadi udah bisa kita simpulin kalau misalnya morning sickness itu juga bisa dialami oleh bunda, bisa dialami juga oleh suaminya. Tapi memang penanganannya itu satu, harus banyak makan supaya kita juga nggak kekurangan cairan. Nah aku sama dokter Adrian mau break dulu soalnya abis ini kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi. Pastinya aku mau gali informasi lagi oleh dokter Adrian, makanya buat bunda jangan sampai ketinggalan informasi. Dan terus pantengin kita di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia.